Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwan fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada maghrib hari ini kita bisa sujud, sholat, bertakarub kepada Allah. Kita bersyukur atas ini. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Dia berkenan menambah nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam dengan petunjuk Nabi SAW. Kita hari ini adalah masalah akidah. Masalah akidah sekarang sudah sampai ke pasal kelima, faslul khamis. Al-faslul khamis tentang wal ba'tsu wal jaza', hari berbangkit dan hari pembalasan. Kemarin sudah kita singgung sedikit dari matan yang ditulis oleh Imam Tahawi. Qauluhu wa nu'minu bil ba'tsi wa jazaa'ul a'mal yaumal qiyamah wal ardu wal hisab wa qira'atul kitab was thawabu wal iqab was siratu wal mizan. Dan kita beriman terhadap hari berbangkit dan hari pembalasan amal-amal pada hari kiamat dan penampakan amal serta perhitungan hisab, wa qiraatul Quran wa qiraatul kitab wa thawabul wal iqab wa siratu wal mizan, pahala dan hukuman, asirat dan mizan. Ini kita imani karena ini apa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Termasuk di dalamnya ditambahkan oleh Imam Tahawi wal haud alladzi akramallahu ta'ala bihi ghiyatan li ummatihi haqqan, dan telaga yang dengannya Allah memuliakan sebagai
menghilang rasa haus untuk umatnya adalah hak. Jadi itu semuanya hari berbangkit, hari pembalasan amal, penampakan dan hisab, pembacaan kitab catatan, balasan dan balasan sawab pahala dan siksaan siratut dan mizan itu merupakan hak. Begitu Imam Tahawi menyebutnya. Sekarang syarahnya. Wal imanu bil ma'ad mimma dalla alaihi al-kitab wa sunnah wal aqru wal fitratu as-salimah. Beriman kepada hari yang dijanjikan, hari nanti, berdasarkan apa yang ditujukan oleh kitab dan sunnah dan akal serta fitrah yang lurus. Jadi iman kepada hari pembalasan, hari pertemuan itu merupakan dalil baik secara Quran atau hadis, akal dan fitrah yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia, ya, menegakkan dalil atasnya dan menolak terhadap waradda ala munkirihi fi ghalibi suratil Quran, dan menolak terhadap orang-orang yang mengingkarinya pada kebanyakan surat-surat Al-Quran. Yang demikian itu wadzalika annal anbiya alaihimussalam kulluhum muttafaquna alal iman bil akhirah. Yang demikian itu karena para anbiya, para nabi seluruhnya ridwanullah alaihim sallallahu alaihim semuanya sepakat bahwa kepada iman terhadap yaumil akhir. Ya. Para nabi seluruhnya sepakat terhadap iman kepada akhirat. Oh, maaf. Wa dzalika annal anbiya sallallahu alaihim kulluhum muttafaquna alal iman bil akhirah. Para nabi semuanya sepakat terhadap iman kepada akhirat. Fa innal iqraru bi rabb amun fi bani Adam. Karena menetapkan keimanan kepada Rabb perkara yang sudah dimaklumi di kebanyakan anak manusia. Wa huwa fitri. Bahkan iman kepada akhirat itu perkara yang fitri, sesuai dengan nurani. Kulluhum yuqirruna birrabb. Semuanya menetapkan beriman kepada adanya Rabb. Illa man anid, kecuali yang menentang. Yang menentang siapa? Seperti Fir'aun. Bihilafil iman bil yaumil akhir. Ya, maksudnya begini. Seluruh anak Adam semuanya sepakat beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada Rabb, ya, beriman kepada Rabb, ya.
kecuali yang menolak karena kesombongan seperti Fir'aun. Tetapi bi khilafil iman bil yaumil akhir, tetapi iman kepada hari akhirat, ya, fa inna munkirihi katsirun, yang menolak beriman kepada akhirat itu perkaranya banyak manusia terjebak kepada itu. Jadi iman kepada Rob, adanya Rob sudah diakui oleh manusia anak Adam, tetapi iman kepada akhirat banyak orang yang mengingkarinya. Dan Muhammad SAW lama kana khatimul anbiya wa kana qad bu'itsa wa sa'atu kahatainin wa kana huwal hashir muqaffa bayyana tafsilul akhirah bayanan la yujad fi syai'in min kutubil anbiya. Dan Muhammad SAW, ya, Muhammad SAW adalah seorang nabi terakhir yang dia sudah nabi sebagai rasul terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari kiamat itu dekat, ditunjukkan dengan Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya. Dan Nabi adalah al-hashir muqaffa, yang mengumpulkan dan yang terpilih, ya, menjelaskan secara rinci tentang akhirat, sebuah penjelasan yang tidak didapatkan oleh kita dari kitab-kitab anbiya yang lain. Walihada zanna ta'ifatun minal mutafalsifah wa nahwahum annahu lam yahsah bimi'at abdan illa Muhammad, ya, kecuali sekelompok dari orang yang terlibat kepada filsafat dan semisalnya, bahwa tidak ada yang menjelaskan tentang ma'ad ini kecuali Muhammad SAW. Maka dikatakan wa ja'alu hadhil hujjah lahum fi annahu min babit tahyil wal khitab jumhuri. Maka itu orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW dalam perkara akhirat itu sebagai sesuatu yang baru, tidak dijumpai keterangan yang jelas, detail seperti penjelasan Al-Quran. Maka orang yang menuduh, ya, diantaranya yang belajar filsafat, bahwa keterangan tentang akhirat baru di era Muhammad SAW. Maka ada yang menuduh Muhammad sebagai mengada-ngada. Wahada kadzbun, ini adalah kedustaan. Fa innal qiyamatul kubra hiya ma'rufa indal anbiya. Padahal hari kiamat yang besar itu, hari kiamat kehancuran bumi ini, udah ma'ruf, ya, sudah terkenal, sudah ma'ruf di kalangan anbiya, para nabi. Dari Adam sampai Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim, Musa dan Isa wa ghairuhum. Qad ahbarallahu biha min hina ahbatu Adam faqala ta'ala, Allah sudah mengabarkan ketika mengusir Adam dari surga, berkata, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah berkata, turunlah kamu satu sama lain, di antara kamu menjadi musuh, dan kamu akan tinggal di bumi sebagai
orang yang telah diusir dan sebagai kesenangan sampai waktu yang dijanjikan. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman lagi, di dalamnya kamu hidup dan dengannya kamu mati dan darinya kamu dibangkitkan, dihidupkan lagi. Surat Al-A'raf ayat 24-25. Walama qala iblisul la'in, dan berkata iblis laknatullah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Rabb, berilah tangguh kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah menjawab, qala fa innaka minal mundorin, engkau sesungguhnya termasuk orang yang diberi tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, pada hari sampai yang waktu sudah ditentukan. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, keimanan kita kepada hari akhirat sampai kepada rinciannya, mulai dari di sini disebut hari berbangkit, hari pembalasan amal-amal, penampakan dan hisab, pembacaan kitab, sampai kepada balasan dan hukuman, sirat dan mizan. Itu keterangannya jelas di dalam Al-Quran, apalagi di hadis. Kalau orang-orang yang mencoba menyangkal keimanan kepada hari akhirat, terutama kepada orang-orang yang menggunakan logika, ahli filsafat, mengatakan bahwa ini hanya baru didengar di zaman Muhammad, Allah membantahnya gimana? Allah sudah menerangkan lewat Al-Quran bahwa sejak zaman Nabi Adam sudah diterangkan, ya, tentang adanya hari Ma'ad, hari yang dijanjikan. Kemudian sampai Nuh, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Menjelaskan bahwa kalian semuanya akan dibangkitkan. Sampai kisah yang terakhir, ya, tentang Nabi Musa. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kulla nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattabahahu fatarda. Begitu penjelasannya banyak sekali yang menerangkan bahwa perkara ini sudah diterangkan oleh Allah terhadap rasul-rasul yang diutus sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan para Nabi Adam sudah diterangkan pula ketika Nabi Adam diusir dari surga. Jadi keimanan kepada hari yang dijanjikan itu hak sesuai dengan dalil Quran dan dalil hadis, baik secara akal maupun secara fitrah yang lurus. Nah, di antara hujjah Al-Quran penetapan adanya hari yang dijanjikan. Pertama adalah firman Allah dalam surat Yasin 78. Ya, hujjah Al-Quran untuk menjelaskan adanya hari yang dijanjikan atau hari kiamat. Pertama surat Yasin ayat 78. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalaqah qala may yuhyil idhama huwa yaramim.
Artinya, wa daraba lana mathalan, mereka membuat permisalan terhadap kami, sementara lupa penciptaannya. Nah, Allah menjelaskan dengan logika, menghubungkan dengan asal kejadian manusia. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalaqah. Allah bertanya, qala ma yuhil idhamah wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur lebur? Maka jamaah yang berbahagia, terhadap keimanan kepada yaumil ma'ad itu sudah diterangkan baik Quran, sunnah, atau akal dan fitrah yang salim, yang lurus. Jadi keterangan-keterangan tentang Yaumul Ma'ad di dalam Quran banyak sekali. Baik apakah dengan hujjah Qur'ani, dengan menggunakan ilmu, atau menggunakan akal manusia. Dari ayat tadi Allah mengatakan, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, Allah, siapakah yang menghidupkan? Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan seseorang sebagaimana menciptakan pertama kali. Fahtaja bil ibda ala i'adah. Maka Allah menggunakan hujjahnya bil ibda ala i'adah. Bil ibda ala i'adah apa artinya? Soal dikembalikan orang sama dengan seperti dia terjadi pada awal pertama kali. Maksudnya, kamu sebelumnya tidak ada. Kalau Allah lebih bisa menjadikan yang sudah ada daripada menjadikan yang tidak ada, menciptakan yang tidak ada. Menciptakan yang tidak ada bisa Allah, dari tidak ada menjadi ada. Sekarang kamu dikembalikan bil ibda ala i'adah wa bin nasyaatil ula ala nasyaatil urha. Kejadian yang pertama sampai kejadian berikutnya. Wa huwa bikulli khalaqin alim. Allah lah yang maha tahu terhadap penciptaan. Nah, begitu keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang mengingkari tentang hari berbangkit. Begini jamaah yang berbahagia, karena kita sih percaya ya, tapi akidah Thahawiyah ini menjelaskan bagaimana orang yang tidak percaya supaya diyakinkan, ya. Orang yang tidak percaya menggunakan akal, menggunakan filsafat banyak sekali. Nah, Allah menggunakan hujah-hujahnya. Pertama kali, siapa yang menghidupkan yang sudah jadi tulang belulang? Nah, Allah mengatakan bahwa kejadian pertama kali kamu, penciptaan pertama kali dari tidak ada menjadi ada.
Nah, sangat mudah bagi Allah. Kamu mati kan sudah ada tulang belulang, terus hidup lagi. Itu lebih mudah daripada menjadikan dari tidak ada. Sebagaimana firman-firman Allah banyak, seperti ayat-ayat yang menceritakan penciptaan ketika Nabi Zakaria punya anak. Allah mengatakan sebelumnya, kamu tidak ada, terus jadi ada. Kalau sekarang orang dikatakan ada hari berbangkit, maka dari ada, ya tulang belulangnya ada, diadakan lagi, diciptakan balik lagi, sangat mudah. Karena kamu aja sebelumnya belum ada, terus dijadikan. Dalam ayat walam taku syai'a, ayat lain, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah ya kepada manusia satu masa yang pada saat itu mereka belum sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya misalnya orang 50 tahun, umur 51 sebelumnya dia belum tidak ada menjadi ada. Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan, menjadikan kembali yang barang yang sudah ada, sekalipun jadi tulang belulang. Nah, jamaah yang berbahagia, hujah-hujah seperti ini bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah terhadap orang yang tidak percaya. Maka banyak dalil-dalil Al-Quran pada surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah, kebanyakan bicara tentang keimanan kepada hari akhir, ya, tentang kejadian-kejadiannya. Kemudian terus bagaimana dihidupkan kembali? Kaifal i'adah? Bagaimana dihidupkan kembali? Nah, ini ciri orang-orang Arab Quraisy kebanyakan tidak beriman karena faktor ini. Banyak di ayat, kalau kita mau renungkan, enggak percaya mereka karena orang sudah jadi tulang, hancur lebur oleh tanah. Di antaranya, a'idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamu ba'tsun. Apakah kalau kami sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, hancur lebur, akan dibangkitkan lagi? Ya. Bahkan dalam ayat lain, ini hanyalah dongeng-dongeng. Hayhata lima tu'adun, ya, kata mereka. Nah, berarti keimanan kepada akhirat ditolak oleh orang-orang musyrik. Di antara, ya, Nabi berdakwah kepada musyrikin pertama, maka sasarannya bagaimana meyakinkan. Nah, salah satunya itu kalau dia mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sangat mampu. Yang sudah ada tulang belulang dihidupkan. Nah, tapi kita perlu menjelaskan kaifal i'adah, ya, kaifal i'adah. Bagaimana menghidupkan
orang yang sudah mati. Nah, ini banyak keterangan-keterangan yang membuat orang-orang yang menolak menjadi terdiam. Di antaranya berkata begini: wal qaulul ladzi alaihi salaf wal jumhur uqala annal aslam tanqalibu min halil ila halin fatastahilu turaban thumma yansha'uha Allah nash'atal ukhra kama istahala fin nash'atil ula. Badan ini berganti-ganti dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Misalnya dari tanah kemudian terbentuk menjadi jasad karena Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah dengan kemahakuasaannya menciptakan dari tanah itu bentuk yang lain. Dari tanah menciptakan bentuk yang lain, dan dari bentuk yang lain ini menciptakan yang lain-lain. Maksudnya kita sudah tahu ya, dalam surat 22 itu, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, jika kamu ragu terhadap hari berbangkit, ketahuilah bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tsumma min nutfah, kemudian jadi nutfah, terus berganti. Ya. Nah, terus berganti ya, berubah wujud hingga menjadi tanah, lalu Allah ciptakan seperti semula. Allah menciptakan seperti semula. Sebagaimana ia juga berubah wujud sebelumnya dari sperma menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, setelah itu menjadi tulang dan daging, lalu Allah jadikan bentuk ciptaannya yang sempurna. Demikian juga dengan penghidupan kembali. Allah menghidupkannya kembali setelah hancur, lalu tak bersisa semuanya kecuali al-ajib. Dalam sebuah hadis, semuanya tulang belulang hancur jadi tanah, tidak berbekas mungkin. Tapi ada rahasia, kecuali tulang ekor, al-ajib namanya, al-ajib. Itu yang bersisa, yang membedakan. Terus dari al-ajib itu Allah menghidupkan lagi. Ya. Pangkal tulang ekor. Kemudian dari situlah anak manusia diciptakan, dan dari itulah ia disusun kembali. Ya, jadi dari al-ajib. Dalam keterangan syarah hadis, yang dimaksud dengan al-ajib menurut Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan al-ajib ya, yaitu tulang lembut pada ujung tulang sulbi, yaitu pangkal ekor. Pangkal dari ekor setiap binatang yang berkaki 4, makhluk yang berkaki 4. Itu minimal keterangan dari Ibnu Hajar. Nah, maka dari situlah manusia diciptakan lagi. Tidak percaya, mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, dengan adanya tulang ekor itu, bahwa dihidupkan lagi badan kita, sementara ruhnya masih hidup. Kedua kali penghidupan itu adalah 2 macam, namun satu jenis,
yang sama dan sejajar dalam satu sisi namun berbeda dan tidak sejajar pada sisi yang lain. Mengembalikan kehidupan sama saja dengan menghidupkan pertama kali, ya. Mengembalikan penghidupan sama saja dengan menghidupkan pertama kali. Ya. Kita lanjutkan dikit. Jadi kehidupan kembali sama seperti kehidupan yang utama, tapi tidak mirip, tidak persis sama. Kehidupan sama, tapi tidak sama sesuatunya. Misalnya kehidupan di dunia begini, kehidupan di akhirat sama hidup, tapi tidak sama. Misalnya dari segi tinggi. Nah, penduduk surga itu masuk ke surga melihat dia besarnya seperti besar Nabi Adam. Nabi Adam itu berdasarkan riwayat Imam Bukhari di hadis tingginya 60 hasta, 60 kaki kata orang. Tapi satu kaki itu berapa? Sepertiga meter. Jadi 60 sama dengan 20 meter. Nah, orang tinggi 20 meter, setinggi pohon kelapa. Gimana rumahnya? Jangan dibayangkan. Semuanya sesuai dengan maksud kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jelas tidak sama hakikatnya, tetapi hal-hal yang sama dengan dunia ini. Ya, ada yang sama tetapi hakikatnya tidak sama. Ya. Tergantung fisik. Nah, kehidupan di dunia ini itulah kehidupan yang abadi di akhirat. Orang tidak pernah mati lagi. Orang jadi kuat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan menghadapi hari-hari yang sulit pada hari hisab. Orang bisa tahan beribu-ribu tahun tidak makan, tidak minum. Kalau kita hanya bertahan mungkin seminggu tidak minum, pasti sudah lemah. Kalau di akhirat kehidupan yang abadi. Nah, ketika melihat yang begitu, yang begini, orang mengatakan, oh ini seperti kehidupan yang dulu. Jadi sama kehidupannya tapi hakikatnya tidak sama. Seperti seorang melihat kepada dirinya yang besar. Dirinya yang besar itu sampai 20 meter, semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang begitu menjelaskan ada hikmahnya kenapa Allah menjadikan kita besar setinggi 20 meter. Allah sudah mempersiapkan menghadapi hari-hari yang bakal kita hadapi. Karena kehidupan di akhirat berbeda dengan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini kehidupan yang panah, berbagai petaka dan bencana terjadi, tetapi kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal, tidak rusak, diterpa bencana. Maka jamaah yang berbahagia, itulah alasan seseorang kenapa Allah membangkitkan manusia. Yang ditanya adalah manusia dan jin. Maka ketika hari pertemuan ini betul-betul terjadi, orang-orang kafir ketika melihat
melihat tanah. Tanah ada kemudian dihapus oleh Allah, artinya tidak diminta pertanggungjawaban. Maka orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir berkata, seandainya aku menjadi seonggok tanah saja. Karena tanah tidak diminta pertanggungjawaban. Kalau manusia dan jin pasti diminta pertanggungjawaban. Orang kafir menyesal sejadi-jadinya, karena itu mereka berangan-angan supaya jadi tanah saja. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Kemudian mereka harus menghadapi yaumil hisab. Jamaah yang berbahagia, mungkin ini saja. Mungkin juga tidak berurutan, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tersusun rapi. Silakan, ada yang bertanya sedikit ini. Ya, jadi yaumul jaza, yaumul ma'ad sudah diterangkan sama kita. Kemudian nanti berikutnya tentang balasan amal. Balasan amal itu bagaimana? Mudah-mudahan kita punya waktu untuk membahasnya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.